Hai, kembali lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu konfigurasi yang juga banyak ditanyakan sama teman-teman ya, yakni bagaimana caranya membuat bandwidth share untuk satu user hotspot. Jadi nanti skemanya adalah satu user itu nanti bisa dipakai banyak device dan bandwidthnya akan share ke device-device tersebut. Nah, penasaran bagaimana konfigurasinya? Tonton video ini sampai selesai, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Salah satu fitur di Mikroti yang cukup banyak digunakan adalah hotspot, yakni sebuah fitur untuk bisa memberikan semacam kayak captive portal teman-teman ya, agar nanti klien atau pengguna ketika mau connect ke internet harus memasukkan username dan password. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membahas bagaimana cara konfigurasi hotspot dari 0 paling lengkap ya, sampai kalau nggak salah ada 4 atau 5 part. Nah, teman-teman bisa lihat di playlist channel YouTube ini. Salah satunya adalah saya membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan bandwidth management. Ya, saya sebenarnya agak lupa ya, itu di part 3 atau di part 4, tapi mending teman-teman nonton dari 1 sampai 5 deh, nanti coba cari ya. Nah, salah satu part itu membahas tentang bandwidth management. Nah, tapi masih banyak yang bertanya juga. Salah satunya adalah tentang bagaimana caranya agar satu user itu ketika dipakai oleh banyak device, bandwidthnya akan share. Artinya misalnya ada user A, saya kasih bandwidthnya 4 Mbps, dan user A itu digunakan untuk login di 2 handphone misalnya. Nah, 2 handphone ini nanti maksimal speednya kalau diakumulasi adalah 4 Mbps. Nah, caranya seperti apa? Akan saya demokan di sini bagaimana caranya. Topologi yang saya gunakan di sini sangat sederhana. Saya menggunakan satu router bot, kemudian terkoneksi internet melalui Ether 1, dan hotspot saya aktifkan di interface bridge ya. Bridge-nya itu berisi ada Ether 2 dan WLAN. Jadi nanti di sini teman-teman bisa kembangkan di jaringan masing-masing. Misalnya nanti menggunakan wireless hotspotnya, atau misalnya nanti ada eksternal AP lagi. Jadi dari Ether 2 bisa dihubungkan ke switch kemudian nanti di access point eksternalnya. Langsung saja saya akan mendemokan bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi kebutuhan tadi. Yang pertama yang jelas, saya buka Winbox dulu. Ini adalah router yang saya pakai, Hub Lite TC ya, lowercase ini. Terus yang pertama harus dilakukan adalah kita harus konfigurasi dasar dulu. Artinya router ini harus connect ke internet terlebih dahulu. Kebetulan untuk basic config-nya sudah saya lakukan. Jadi alamat IP saya sudah dapat otomatis dari WAN, dari Ether 1 yang saya masukkan juga di bridge WAN namanya. Kalau saya tes di sini, saya coba ping misalnya ke google.com, maka dari router sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, teman-teman kalau misalnya masih lupa bagaimana cara basic config, teman-teman juga bisa lihat salah satu video kami yang membahas tentang basic configuration ya. Nanti bisa dicek di videonya. Yang kedua adalah setelah bisa connect ke internet, yang harus kita lakukan adalah setting hotspotnya dulu. Kita masuk di menu IP, kemudian hotspot. Sebelumnya sudah saya setting juga di sini dengan tentu saja dengan menggunakan ini tombol hotspot setup ini. Sudah saya konfigurasi, sudah ada hotspot server ini di sini. Kemudian server profilnya juga sudah ada. Ya, ini adalah konfigurasi dasar dari hasil hotspot setup tadi. Sudah ada juga ya. Jadi setelah basic config dilakukan, sudah connect internet, kemudian kita lakukan hotspot setup. Ini sudah ada. Nah, laptop saya saat ini terkoneksi ke Ether 2, di mana Ether 2 itu sudah saya masukkan ke dalam bridge hotspot namanya. Kita bisa cek di sini. Ada bridge HS. Ini di dalamnya terdapat ada Ether 2, WLAN 1 dan WLAN 2 misalnya ya. Nah, WLAN 1 dan WLAN 2 ini sebenarnya WLAN 2-nya adalah virtual AP, karena misalnya nanti saya mau bikin SSID yang berbeda misalnya. Oke, nah sampai di sini
sebenarnya kalau saya coba cek nanti halaman hotspotnya atau halaman loginnya, kita akan coba cek, seharusnya sudah muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk kondisi awal ini halaman hotspotnya sudah muncul karena sebelumnya sudah saya aktifkan hotspot di bridge yang isinya Ether 2 dan WLAN. Nah, sampai di sini kita akan langsung masuk ke konfigurasi untuk kebutuhan tadi, di mana satu username ketika dipakai oleh banyak device, itu bandwidth-nya akan di-share di device-device tersebut. Nah, ini biasa mungkin diterapkan, misalnya Anda di rumah, itu menyebarkan internet ke tetangga-tetangga Anda misalnya, kemudian membuat username untuk masing-masing rumah. Misalnya rumah 1, rumah 2, rumah 3, dan seterusnya. Dan di dalam rumah itu penggunanya nggak hanya satu. Karena di keluarga kan mungkin bisa handphonenya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, dengan skema seperti ini nanti kita manajemen bandwidth-nya akan kita kasih per rumah atau per username, sehingga nanti kita tidak akan melimit per device-nya. Jadi nanti rumah A misalnya bandwidth-nya 4 Mbps, berapapun yang menggunakan, berapapun yang memakai device-nya itu akan di-share semuanya, totalnya adalah 4 Mbps. Nah, caranya gimana? Nanti di sini saya akan manfaatkan hotspot user profile. Jadi pertama sebelum kita bikin username sama passwordnya, kita bikin profilnya dulu. Saya tambahkan di sini. Misalnya ini saya akan memberikan untuk rumahnya Pak Hari misalnya. Saya kasih nama Hari. Nah, di rumahnya Pak Hari itu nanti kita bikin share usernya atau yang bisa menggunakan username ini, device-device-nya itu maksimal saya bikin misalnya 4. Nah, di sini saya akan manfaatkan ada namanya incoming packet mark dan outgoing packet mark. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan bandwidth share. Saya kasih di sini misalnya namanya sama Hari. Kemudian outgoing packet mark-nya juga namanya Hari. Nah, incoming sama outgoing packet mark ini sebenarnya nanti sama dengan ketika kita melakukan mangle mark paket ya teman-teman ya. Jadi nanti paket mark ini akan saya gunakan di simple queue untuk bisa melakukan share bandwidth per username-nya. Jadi seperti ini yang saya set nama, kemudian share user, kemudian incoming dan outgoing packet mark. Kemudian saya oke. Saya buat satu lagi misalnya untuk rumah yang lain. Share usernya mungkin di situ ada 6 orang mungkin di rumah itu yang nanti akan menggunakan atau device-nya. Incoming dan outgoing packet mark-nya juga saya isi sama. Kemudian saya oke lagi. Jadi di sini saya sudah memiliki 2 user profile, teman-teman ya. Kemudian setelah user profile-nya dibuat, saya akan membuat username dan passwordnya. Saya beralih ke hotspot user. Di sini saya tambahkan baru usernya sama dengan profilnya tadi. Passwordnya nggak usah yang susah-susah ya. Kemudian profilnya saya arahkan sesuai dengan profil yang sudah saya buat. Jadi ada username Hari, passwordnya Hari 123, profilnya saya arahkan ke profil Hari yang tadi sudah saya buat. Oke. Saya buat satu lagi untuk rumah yang lain. 1, 2, 3. Profilnya saya arahkan ke profil yang sebelumnya sudah saya buat juga. Oke, jadi tadi user profile sudah dibuat. Saya juga sudah buat ada username password yang nanti dipakai untuk login. Nah, kalau tadi di user profile itu ada namanya incoming sama outgoing packet mark, itu nanti akan bisa dipakai di queue. Caranya adalah dengan kita masuk ke IP firewall, kemudian kita masuk di mangle. Nah, di mangle ini kita harus menambahkan satu rule jam ke hotspot. Jadi nanti seperti ini, saya tambahkan baru. Chain-nya saya pilih forward. Kemudian actionnya ini saya pilih jam. Jam targetnya adalah hotspot.
kemudian saya oke. Nah, dari sini nanti ketika ada user yang login dari user profile tadi, itu akan otomatis membuat paket mark di bawahnya ini. Jadi trafficnya itu akan masuk ke paket mark sesuai dengan user profile yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, cukup seperti ini. Kita akan coba dulu login untuk memastikan bahwa Mangle-nya ini sudah jalan atau belum. Misalnya saya tadi sudah buka browser, saya login menggunakan username Hari misalnya, passwordnya Hari 123. Oke, sudah berhasil login, dapat IP 251 misalnya. Saya cek kembali di Winbox, maka nanti Mangle-nya akan muncul MAC paket baru, ada 2, incoming dengan source address-nya IP dari si hotspot kliennya, kemudian outgoing itu dengan DST-nya adalah IP dari hotspot kliennya. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Ini kalau kita klik 2 kali, maka nanti dia action-nya adalah MAC paket dan new paket MAC-nya adalah Hari. Ini sesuai dengan user profile yang tadi sudah saya buat. Ini saya coba bandingkan. Nah, ini namanya sesuai dengan ini, incoming dan outgoing paket mark-nya. Nih, otomatis ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau paket mark-nya ini sudah berhasil, Mangle-nya sudah sesuai, maka Mangle itu nanti bisa saya manfaatkan di Simple Queue. Jadi di sini saya menggunakan Simple Queue, walaupun sebenarnya nanti kita menggunakan Q3 juga bisa. Tapi di sini akan saya contohkan menggunakan Simple Queue. Saya masuk di menu Queue. Kemudian saya add Simple Queue baru. Misalnya namanya adalah Hari. Targetnya IP-nya bisa saya isikan seperti ini, 10.5.50.0/24. Kemudian kita mau berikan max limit upload dan downloadnya berapa. Jadi misalnya saya berikan di sini uploadnya adalah 2 MB, downloadnya adalah 4 MB. Nah, yang terpenting adalah kita masuk di advance. Di advance ini paket mark-nya kita arahkan ke Hari. Nah, pilihan dropdown ini akan muncul ketika sudah ada klien yang login teman-teman ya. Kalau misalnya belum, kita bisa ketikkan manual, tetapi harus benar-benar tepat. Kita bisa pilih seperti ini. Nah, agar nanti dalam satu username itu bisa share ketika dipakai login untuk beberapa device, kita bisa pilih target upload queue type-nya dengan menggunakan PC queue. Jadi di sini untuk share bandwidth ke banyak device-nya, saya menggunakan queue. Jadi nanti akan dibagi rata. Downloadnya juga sama, PCQ download default. Nah, kemudian saya oke. Pada Simple Queue, kalau kita lihat di Simple Queue-nya ini, nanti ada hotspot yang dynamic dibuat oleh si hotspot server di nomor 0. Jadi ini saya harus geser agar nanti queue-nya ini ada di atas, agar dia dieksekusi terlebih dahulu. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba dulu sudah berhasil atau belum untuk limitasinya. Tadi saya login menggunakan Hari. Saya akan coba speed test. Saya menggunakan fast.com. Kita coba speed test. Ya, teman-teman bisa lihat sebelah kanan ini adalah browser. Sebelah kiri ini adalah Winbox. Kalau kita lihat downloadnya itu maksimalnya hanya sekitar 4 Mbps. Dan queue-nya di sini sudah berwarna merah sehingga trafficnya itu sudah tertangkap di sini. Kita lihat nanti untuk uploadnya. Sekarang ini sedang tes upload dan maksimalnya kalau kita lihat di sini 2 Mbps sesuai dengan upload max limit yang saya set di sini. Ini saya bisa show more info. Nah, ini adalah hasil downloadnya di browser dan bawah ini adalah hasil dari uploadnya. Oke, tadi itu adalah untuk konfigurasi username yang namanya Hari. Nah, bagaimana kalau saya memiliki username yang lain? Dalam contoh ini saya memiliki user namanya Diana. Bagaimana cara untuk membuat simple queue-nya? Sebenarnya sama dengan yang tadi.
saya tambahkan simple queue baru. Namanya adalah Diana, kemudian targetnya sama 10.5.50.0/24. Uploadnya sebagai contoh di sini saya isikan 1 mega, downloadnya 2 mega. Tentu saja ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya, tergantung nanti layanannya atau bandwidth yang diberikan mau berapa maksimalnya. Kemudian yang membedakan adalah di bagian advance. Di advance ini paket marknya saya isikan dengan nama Diana. Ini adalah hasil dari mark paket otomatis dari user profilnya Hotspot teman-teman ya. Apabila nanti usernya sudah login, sebenarnya bisa kita pilih di drop down menu ini. Tapi karena sekarang kondisinya sedang belum login, maka saya bisa ketikkan manual, tetapi harus sama persis dengan yang kita ketikkan di Hotspot user profile. Nih, kita bisa lihat di sini incoming dan outgoing paket marknya. Oke, sudah saya tuliskan di sini. Dan yang terakhir tentu saja agar nanti satu username ini bandwidthnya bisa terbagi rata, maka di sini saya menggunakan PCQ. Teman-teman juga nanti bisa edit PCQ rate-nya ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen ada PCQ rate ya, atau ada istilahnya limitasi yang lebih detail tentang PCQ-nya, nanti bisa set di Qtype ya. Di sini saya menggunakan yang default. Uploadnya sudah saya set dengan PCQ upload default dan downloadnya juga sudah saya set. Tinggal saya apply. Nah, posisinya akan seperti ini. Kalau kita lihat masih ada di bawah queue-nya atau nomor 2. Ini saya bisa geser drag and drop ke atasnya sehingga nanti akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Kita posisikan untuk yang queue dynamic dari si hotspot di bawah sendiri. Nah, kita akan coba dengan user Diana ini apakah queue-nya sudah terlimit atau belum. Saya akan logout dulu. 10.5.51. Tadi masih menggunakan username hari. Saya logout. Kemudian saya login dengan user Diana. Ini sudah. Kemudian saya coba akan lakukan btest sama dengan fast.com lagi. Saya start. Sambil saya monitor di Winbox-nya. Ini kita bisa lihat di browser sudah menunjukkan hasilnya sekitar 1,8 ya, karena memang kita limit untuk downloadnya 2 mega dan untuk uploadnya tadi kita limit sebesar 1 Mbps. Ini kita bisa lihat average-nya di sini 1 Mbps. Kemudian hasil browsernya juga sama, maksimalnya 1 Mbps. Nah, ini adalah kondisi di mana hanya satu device yang login, yakni hanya laptop saya saja. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana efeknya apabila si username Diana ini digunakan login lebih dari satu device. Tadinya laptop saya sudah login menggunakan username tersebut. Saya akan coba login sekarang menggunakan handphone. Ini ya. Saya konekkan ke WiFi. WiFi-nya tadi saya buat namanya adalah hotspot.net. Akan keluar halaman loginnya otomatis. Kemudian saya login menggunakan username Diana. Saya klik connect, oke sudah login. Selanjutnya saya akan coba speed test di handphone dan di laptop secara bersamaan. Kita akan coba lihat pembagian speednya. Kita akan coba cek bersamaan teman-teman ya. Ya, tesnya sedang jalan. Kita juga bisa monitor di Winbox. Kalau kita lihat download average-nya sudah mentok di 2 mega. Kemudian kalau kita lihat di hasil tes di browser seperti ini, 2 mega sudah dibagi 2 device ya, kita bisa lihat. Kemudian untuk upload sekarang juga sudah dites oleh fast.com. Kita lihat di average uploadnya sudah mentok juga di 1 mega sesuai dengan max limit.
kita akan lihat pembagian di masing-masing device-nya. Nah, ini sudah selesai tesnya. Jadi kalau kita lihat tadi maksimal upload dan download-nya di sini sudah dibagi 2 sesuai dengan jumlah device yang login menggunakan username Diana. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana caranya membuat agar ketika satu username hotspot dipakai beberapa device itu bandwidth-nya bisa dibagi rata. Jadi di sini saya memanfaatkan ada user profile hotspot itu nanti untuk membuat mark paket secara otomatis. Kemudian untuk limitasi bandwidth-nya saya menggunakan simple queue. Walaupun sebenarnya mark paket otomatis itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk queue 3. Nah, di user profile sebenarnya juga ada incoming paket mark juga. Jadi nanti itu juga bisa digunakan untuk firewall dan juga bisa digunakan misalnya untuk blocking juga. Jadi mark paketnya ini sama dengan ketika kita membuat mark paket secara manual di Mangle. Cuman karena ini menggunakan sistem hotspot yang semuanya bisa kita manfaatkan secara dynamic, maka kita manfaatkan pembuatan mark paketnya ini otomatis dari sistem hotspotnya itu. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan kalau contoh tadi saya adalah bagaimana misalnya implementasinya di rumah. Kita share bandwidth, kita share internet untuk tetangga-tetangga kita misalnya. Tapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk di kantor. Misalnya Anda pengen username SPV yang nanti digunakan oleh banyak orang itu share bandwidth, atau nanti kita juga bisa gunakan di kampus atau di sekolah. Konsepnya sama, hanya masalah untuk penggunaan username saja yang mungkin nanti bisa dibedakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di jaringan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah. Jangan lupa juga share video ini untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.